Ini merupakan rangkaian dasar rangkaian inverting gitu ya, yaitu dengan input sumber tegangan VI dihubungkan dengan terminal negatif ya dengan resistor R. Biasanya ada resistor feedback ketegangan output gitu ya atau ke output, tetapi resistor feedbacknya diganti dengan kapasitor gitu ya. Sehingga dengan menggunakan analisa KCL gitu ya, kita mendapati node A di sini ya. Ada node A di mana untuk sifatnya op-amp ideal masih tetap ya, yaitu tegangan di node A sama dengan tegangan di sini teman-teman. Yaitu berapa ini? 0 ya. 0 atau ground seperti itu. Kemudian ada arus yang menuju node A dan ada arus yang keluar dari node A, yaitu arus IR yang masuk dan arus IC atau arus I kapasitor. Kita tahu rumusnya adalah CdV per dt, ya. CdV per dt. Rangkaian integrator ini biasanya digunakan sebagai rangkaian pada komputer analog. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kita masukkan analisanya, analisa KCL, di mana IR sama dengan IC ya. IR-nya, nah IR-nya ya, IR min VA, di mana VA-nya sama dengan 0 per R. Ya, ini IR-nya ya. Dan IC-nya ini ya, IC-nya itu berarti VA, VA-nya sama dengan 0, gitu ya. Min I di sini ya, yaitu min CdV 0 per dt. Sehingga IC-nya itu adalah min CdV 0 per dt. Ya, dari sini, ya, persamaannya kita cari nilai tegangan output. Karena tegangan outputnya merupakan derivatif, ya, agar hilang D-nya, maka kita integralkan, ya. Kita integralkan sehingga V0-nya sama dengan atau V-out-nya sama dengan min 1/RC integral 0 sampai T VI tau D tau. Dan kita asumsikan tegangan 0 gitu ya, tegangan output mula-mulanya sama dengan 0. Itu adalah integrator. Contohnya teman-teman kita lihat ini rangkaian rangkaian summing awalnya ya, karena R feedback-nya diganti dengan kapasitor, maka ini adalah rangkaian integrator dengan dua input ya, sama dengan summing amplifier prinsip kerjanya gitu ya. Yaitu V-out-nya adalah min 1/R1C integral V1 dt min 1/R2C integral V2 dt. Tinggal kita memasukkan parameter R1, R2, kemudian V1 dan V2. Di mana nilai V1-nya adalah 10 cos 2T milivolt, ya. Kita rubah dulu dalam volt. Dan V2-nya adalah 0,5T milivolt, ya. Kita sama ya, rubah dalam bentuk volt. Kemudian kita masukkan nilainya. Nah, ini ya. Ini adalah yang pertama ini adalah R-nya 3 kali 10 pangkat 6 dikalikan 2 mikro 10 pangkat min 6 integral V-nya adalah 10 cos 2 tau d tau min ya ini adalah R-nya 100 kali 10 pangkat 3 karena kilo ohm dikalikan 2 mikrofarad dikalikan 0,5 tau d tau. Terus kita integralkan biasa ya. Kita integralkan biasa, kalau cos 2 tau d tau dia menjadi setengah ya. 10/2 atau menjadi setengah ini 10/2. Integral cos adalah sin ya. Sin 2t gitu ya. Integral tau d tau menjadi t setengah t kuadrat. Sehingga hasil tegangan outputnya adalah min 0,833 sin 2T min 1,25 T kuadrat milivolt. Masih terdengar suara Ibu, Dek? Masih, Bu, masih. Masih, Bu. Masih lancar, Bu. Ya. Berikutnya,
implementasi berikutnya adalah diferensiator, ya. Perbedaannya diferensiator dengan integrator, kalau integrator apa namanya air feedback-nya pada inverting diganti dengan kapasitor, kalau diferensiator yang diganti adalah air input ya. Air input-nya adalah diganti dengan kapasitor, ya. Air feedback-nya tetap. Kemudian sumber tegangannya dihubungkan ke terminal negatif. Sama ya prinsipnya seperti rangkaian dasar inverting seperti itu. Kemudian apa namanya? Prinsip kerjanya sama teman-teman untuk menganalisa ya, yaitu IC sama dengan IR gitu ya. Sekarang IR-nya sama ya. Jadi VA sama dengan V di terminal positif, yaitu nilainya 0 volt gitu ya. Kemudian dia sehingga menjadi apa? 0 min V0 per R, sehingga menjadi min V0 per R. Dan IC-nya ya, IC sama dengan C dVi per dt ya. C dVi ya, tegangan input per dt min VA. VA-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai V0-nya sama dengan min RC dVi per dt. Diferensiator itu merupakan rangkaian yang outputnya proporsional terhadap besarnya perubahan sinyal input, ya, di mana outputnya merupakan nilai derivatif dari sinyal inputnya. Jadi outputnya itu derivatif. Kita lihat dari tegangan dari persamaan ini ya, yaitu outputnya merupakan derivatif dari inputnya, ya. Kemudian rangkaian ini kurang stabil ya, sehingga noise-nya itu akan diperbesar. Seperti itu ya, sehingga tidak populer gitu ya daripada rangkaian integrator. Jadi jarang digunakan. Ini contohnya teman-teman. Contohnya kita diminta untuk menggambarkan tegangan output pada rangkaian berikut. Ini rangkaiannya, kita lihat. Inputnya adalah kapasitor, feedbacknya adalah resistor, berarti ini adalah rangkaian diferensiator. Kemudian tegangan inputnya atau VI-nya merupakan tegangan dengan bentuk grafik seperti ini. Ya, kita ingat yang kemarin ya, materi kita sebelumnya. Maka yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan grafik, ya, grafik ini ya, grafik tegangan input. Ini VI ini harusnya ya. Tegangan input terhadap T ya menjadi VI sama dengan 2000 T dengan batas 0 kurang dari T kurang dari 2 dan 8 min 2000 T dengan batas 2 kurang dari T kurang dari 4. Langsung kita masukkan ke dalam rumus V-out-nya. V-out-nya adalah min RC dVi per dt ya. Min RC dVi per dt. Seperti itu. Sehingga diperoleh nilai V0 dengan batas 0 dan 2 adalah min 2 volt dan dengan batas 2 dan 4 adalah 2 volt. Kita gambarkan hasilnya seperti ini, tegangan outputnya. Aplikasi yang terakhir adalah pada analog komputer. Ya. Adalah pada analog komputer. Jadi op-amp itu kan awalnya kan dikembangkan untuk komputer elektrik analog gitu ya. Jadi untuk komputer analog seperti itu ya. Walaupun sekarang sudah tidak familiar lagi gitu ya, tetapi masih saja digunakan untuk analisa-analisa analog gitu ya. Kemudian dia selalu namanya komputer analog menyediakan pemodelan matematik ya, biasanya dalam sistem mekanik dan dalam sistem elektrik. Dan biasanya dideskripsikan dalam bentuk sebuah persamaan diferensial. Ini ya, persamaan diferensial yang sering sekali kita kita temui ya, yaitu A d kuadrat X per dt kuadrat plus B dx per dt plus Cx sama dengan Fx. Ya, ini adalah persamaan diferensial yang digunakan pada komputer analog gitu ya. Contohnya ya, kita diminta untuk mendesain rangkaian komputer analog untuk menyelesaikan persamaan diferensial nih.
D kuadrat V0 per DT kuadrat plus 2 dV0 per DT plus V0 sama dengan 10 sin 4T. Ya, di mana T lebih besar dari 0. Kemudian diketahui nilai V00-nya sama dengan min 4 atau tegangan output mula-mulanya adalah min 4 dan tegangan output aksennya di T sama dengan 0 sama dengan 1. Ya. Masih terdengar teman-teman? Masih, Bu. Ya. Kemudian kita selesaikan persamaan turunan kedua dulu. Ini kan ada turunan kedua, D kuadrat V0. D kuadrat V0-nya kita hilangkan ya. Kita pindahkan kedua ruas ya, persamaan yang lain. Kita hilangkan dengan cara apa? Diintegralkan. Kalau diintegralkan ruas kiri, maka ruas kanan akan diintegralkan. Ya, sehingga kita menggunakan kira-kira menggunakan rangkaian apa? Integrator. Gitu ya, pakai integrator ya. Yang rumusnya adalah min 1/RC integral V0 tau D tau gitu ya. Berapa kita lihat di sini? Ya, pada persamaan ini kita lihat ada min 1 ya. Nah, di sini apa namanya? Konstantanya adalah 1. 1 di sini apa? RC. Jadi RC-nya adalah 1. Kemudian kita gambarkan rangkaian integrator. Kita lihat rangkaian integrator apa ini? Summing integrator. Jadi inputnya ada berapa? 1, 2, ada 3 input. Ya. Kita gambarkan apa namanya op-amp dengan feedbacknya adalah kapasitor. Kita belum tahu nilainya berapa kapasitor. Ya. Untuk input yang pertama adalah min 10 sin 4T. Ya, kita buat R dan C-nya sama dengan 1. Ya. R dan C-nya sama dengan 1. Biar 1 gimana? R-nya didesain 1 mega ohm, ada ya, 1 mega ohm dan kapasitornya adalah 1 mikrofarad. Kalau kita kalikan nilainya adalah sama dengan 1. Kemudian V0T ya, atau V0, inputnya adalah V0. V0 sama ya, R-nya didesain sama dengan 1 mega ohm dan kapasitornya 1 mikrofarad ya, RC-nya adalah 1. Berikutnya adalah dV0 tau per D tau gitu ya. Atau inputnya adalah dV0 per DT. Ya, konstantanya adalah 2 gitu ya. 2. Biar dia menjadi dV0 per DT ya, agar sama dengan inputnya ya, kita buat agar sama dengan inputnya. Maka kita hilangkan 2-nya gitu ya. Menjadi 0,5 ya. Menjadi 0,5 mega ohm ya. Kemudian kita koneksikan dV0 per DT dengan output yang nilainya sama dV0 per DT. Kemudian karena gitu ya, ada kondisi awal atau kondisi mula-mula atau yang disebut plus V aksen 0 0, yaitu kita akan menghubungkan ya, menghubungkan feedback kapasitor gitu ya dengan sumber tegangan DC senilai 1 volt gitu ya. Senilai 1 volt ya. Dan menghubungkan dengan saklar. Ya, menghubungkan dengan saklar pada saat T sama dengan 0 gitu ya. Maka kondisi saklar akan terbuka. Bisa dilanjutkan? Halo? Bisa, Bu. Ya, Bu, halo. Tolong di-mute ya musiknya. Berikutnya, ya, rangkaian berikutnya kita sudah memperoleh dV0 per DT ya dari rangkaian yang tadi. dV0 per DT itu akan saya hilangkan derivatifnya, ya. Akan saya hilangkan derivatifnya berarti diapakan? Diintegralkan ya. Diintegralkan. Saya masukkan lagi ke dalam persamaan integrator, ya. Integral kan apa namanya? Rumusnya apa? Min RC integral apa deh? Min RC integral PDT ya. Itu ya. dV0 per DT. Inputnya apa? dV0 per DT plus V0. Itu ya. Karena dV0 per DT itu adalah positif, maka kita harus mengalihkan dengan negatif ya.
karena rumusnya negatif. Seperti itu. Kemudian kita gambarkan rangkaiannya sama ya. Nilai RC-nya adalah sama dengan 1 ya. Sehingga kita desain kapasitor dan resistornya adalah 1 mega ohm dan 1 mikrofarad. Kita kalikan nilainya adalah sama dengan 1. Outputnya berapa kira-kira outputnya? Outputnya berapa, Dek? Outputnya adalah min V0 ya. Outputnya adalah min V0 ya. Outputnya adalah min V0, kemudian kita tambahkan V pada saat T sama dengan 0, yaitu nilainya adalah min 4 volt ya. Agar min V0-nya itu hilang minnya untuk menjadi V out gitu ya. Maka kita harus menginvert gitu ya, menggunakan rangkaian inverting. Rangkaian inverting ya. Nah, kita lihat penguatannya adalah 1, maka mudah sekali ya. Min RF per RI ya. Jadi desainnya adalah 1:1. Digunakan resistor inputnya 1 mega ohm dan RF-nya adalah 1 mega ohm. Dari sini kita tinggal mengkoneksikan gitu ya. Mengkoneksikan dV0 per dt ya sebagai input, yaitu dV0 per dt, dan V out-nya kita koneksikan sebagai input juga gitu ya, di input yang kedua yaitu V0. Ini adalah hasil analog komputer sirkuit gitu ya dari persamaan diferensial tadi ya. Dari sini teman-teman ada yang mau didiskusikan? Yaitu rangkaian orde 1. Kita masuk ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian orde 1 ya. Setelah kita selesai membahas tentang kapasitor, induktor, kemudian op-amp, kemudian implementasi op-amp, nanti Ibu akan mengirimkan tugas untuk latihan soalnya gitu ya, tugas kelompok. Kemudian kita masuk ke rangkaian orde 1 ya. Apa saja yang akan kita bahas di rangkaian orde 1? Yang pertama itu adalah rangkaian RC, gitu ya, resistor, kapasitor dengan sumber bebas. Kemudian adalah rangkaian resistor dan induktor dengan sumber bebas. Dan rangkaian RC dengan input unit step. Kemudian rangkaian RL dengan input unit step. Ya. Yang pertama adalah rangkaian RC dengan sumber bebas. Ya. Ini adalah rangkaiannya. Jadi rangkaiannya itu seolah-olah tidak ada sumber di sini ya, yaitu rangkaian R dan rangkaian C yang terpasang secara paralel gitu ya. Jadi rangkaian RC dengan sumber bebas ini terjadi ketika sebelumnya ada sumber DC ya, tiba-tiba sumber DC-nya terputus sehingga kapasitor di sini bertindak sebagai sebagai sumber energi sementara yang akan melepaskan energinya gitu ya, yang akan melepaskan energinya gitu ya, ke mana? Ke resistor gitu ya, ke resistor, sehingga ada sumber tegangan di sini, yaitu sumber tegangan kapasitor atau nanti kita sebut sebagai VC gitu ya, V kapasitor. Pada rangkaian RC ini ya, kita akan menentukan nilai tegangan kapasitor yaitu VT dengan mengasumsikan ya tegangan awal pada saat T sama dengan 0 adalah V0 ya. Jadi jika kondisi awal kapasitor terbebani, maka dapat diasumsikan bahwa tegangan awal saat T sama dengan 0 berapa? Ini V0 ya, V mula-mula. Jadi V0 V sama dengan pada saat T sama dengan 0 kita anggap menjadi sama dengan V0, di mana energi mula-mulanya yaitu W0-nya sama dengan setengah C V0 kuadrat ya. Kemudian rangkaian ini ya kita aplikasikan KCL. Dan note di sini teman-teman. Jadi ini seolah-olah paralel gitu ya. Dengan IC sama dengan C dVt per dt dan IR-nya adalah V per R. Nah, ini V ya, V kapasitor.
Ya. Karena IC sama dengan IC plus IR sama dengan 0 gitu ya. Maka persamaan diferensial order 1 ya. Nah, dari sini diperoleh nilai di sini ya, dV per dt plus V per RC ya. Kemudian kita cari nilai V-nya ya dengan dV per V sama dengan min seper RC dt. Atau dV per V bisa disebut sebagai ln V ya, ln V sama dengan min T per RC plus ln A ya. Dari sini ada ln V per ln A atau VT sama dengan A eksponensial pangkat min T per RC ya, teman-teman. Jadi rumus dari tegangan pada kapasitor adalah A E pangkat min T per RC. Ya. Berapa tegangan awalnya atau tegangan pada saat T sama dengan 0? Nilainya adalah A atau disebut sebagai V0 ya, sehingga rumusnya adalah VT sama dengan V0 E pangkat min T per RC. Dari sini bisa difahami? Bisa dilanjutkan? Halo? Bisa, Bu, bisa. Lanjut ya. Berikutnya adalah kita akan membaca respon tegangan pada rangkaian RC tersebut. Ya, jadi responnya apa? Yaitu respon tegangan terhadap waktu, gitu ya. Respon terhadap tegangan terhadap waktu atau tegangan output. Jadi pada respon tegangan itu ada yang namanya time constant atau dalam rumus tadi kita sebut sebagai tau, gitu ya. Yaitu time constant. Time constant itu apa? Yaitu waktu yang dibutuhkan, gitu ya, sebuah respon apa? Respon tegangan menuju ke 1 per E atau seper eksponensial atau menuju ke 36,8% dari nilai awalnya, ya. Ini ya, yaitu 0,368 V0 gitu ya, dari nilai awalnya. Itu adalah time constant, ya. Time constant. Kita lihat persamaan tegangannya adalah V0 kali E pangkat min tau per RC, gitu ya. Min tau per RC. Jika taunya adalah 0,368 V0, maka taunya adalah bernilai sama dengan RC. Sehingga rumus yang awal tadi bisa disederhanakan VT sama dengan V0 E pangkat min T per tau. Dengan nilai tau sama dengan RC. Bagaimana dengan nilai arusnya? Nilai arus pada pada R, pada resistor ya. Arus R-nya adalah sama dengan VT per R ya. Karena paralel, maka nilai tegangannya adalah sama, yaitu VT gitu ya. Nilainya adalah V0 E pangkat min T per tau per R. Dayanya juga sama. Dayanya adalah V I R gitu ya, V kali IR. Contohnya teman-teman, ada rangkaian seperti ini. Kita lihat ya. Ada kapasitor terhubung dengan resistor gitu ya. Kemudian ada resistor yang terhubung dengan saklar ya, saklar yang terbuka. Kemudian terhubung lagi dengan resistor dan sumber tegangan DC 20 volt gitu ya. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung tegangan yang melalui kapasitor dan energi yang tersimpan pada kapasitor mula-mula jika kondisi saklar terbuka pada saat T sama dengan 0 ya. Ini saklarnya ya. Jadi yang kita analisa, kita akan menganalisa dengan melihat kondisi saklar. Ya. Berarti saklar terbuka pada saat T sama dengan 0 ya. Ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi pada saat T kurang dari 0. Kita lihat logikanya kondisi saklar ini akan dibuka pada saat T sama dengan 0. Berarti pada saat T kurang dari 0, kondisi saklarnya seperti apa, Dik? Kondisi saklarnya adalah tertutup, gitu ya. Kondisi saklarnya adalah tertutup, sehingga terhubung ini ya.
yaitu pada saat T kurang dari 0 kondisi saklarnya adalah tertutup. Kita lihat, ada kapasitor. Jadi kapasitor itu tidak bisa bertemu dengan sumber tegangan DC ya. Jika dia bertemu dengan sumber tegangan DC, ya ini perlu diingat, maka kapasitor tersebut akan open circuit, gitu ya. Sebaliknya dengan induktor, induktor kalau terhubung dengan sumber tegangan DC, maka dia akan short circuit, gitu ya. Karena kapasitor itu terhubung dengan sumber DC, maka dia akan menjadi rangkaian terbuka, ya, di mana ada VC 0 di sini, ya. Kemudian kita akan mencari nilai VC0. Berapa nilai VC0? Ya. Maka nilai VC0 tegangan di sini adalah pembagi tegangan. Ya, nggak ada arus yang lewat di sini ya. Sehingga tegangan VC0 sama dengan tegangan pada resistor 9 ohm. Gitu ya. Resistor 9 ohm sehingga nilai VC0 sama dengan 9/9 plus 3 dikalikan 20 volt. Nilainya adalah 15 volt. Ya. Kita lihat, ini adalah kondisi T sama dengan 0 min atau T 0 min ini dianggap adalah T kurang dari 0 ya. Di mana waktu yang dibutuhkan untuk berubah dari T kurang dari 0 sampai T sama dengan 0 itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, teman-teman, gitu ya. Sehingga dianggap tegangan kapasitor pada saat T kurang dari 0 atau T sama dengan 0 min ya, itu mendekati T sama dengan 0. Sehingga dianggap VC-nya adalah VC0 atau T sama dengan 0 atau sama dengan V0 yaitu 15 volt ya. Kemudian analisa berikutnya adalah pada saat T lebih besar daripada 0. Kita lihat, jika kondisi saklar terbuka pada saat T sama dengan 0. Berarti setelah T lebih besar dari 0, T sama dengan 1, kondisi saklarnya seperti apa? Tertutup apa terbuka? Terbuka ya. Kondisinya terbuka. Karena terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir dari sumber tegangan DC, gitu ya. Maka karena tidak terhubung dengan sumber tegangan DC, maka apa, Dek? Maka kapasitor akan berfungsi ya sebagai apa? Sebagai penyimpan energi untuk melepaskan energi pada resistor. Seperti itu. Kita tahu kapasitor memiliki sumber tegangan mula-mula tadi yaitu 15 volt ya. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai R ekivalen ya. Hubungannya karena di sini adalah open circuit, hubungannya adalah seperti rangkaian seri ya, sehingga R ekivalennya adalah 9 ohm ditambah 1 yaitu 10 ohm ya. Kemudian kita tinggal mencari nilai tau. Taunya adalah R ekivalen kali C ya. Yaitu R ekivalen kali C dikalikan 20 milifarad atau 10⁻³ adalah 0,2 second. Sehingga nilai VT-nya adalah VC0 dikalikan E pangkat min T per tau sama dengan 15 E pangkat min T per 0,2 volt gitu ya. Atau VT-nya adalah 15 kali E pangkat min 5T volt gitu ya. Dari sini bisa difahami teman-teman? Berikutnya adalah langsung kita mencari nilai energi yang tersimpan pada kapasitor tersebut, ya. Berikutnya adalah pada rangkaian orde 1 ada rangkaian RL dengan sumber bebas. Seperti kemarin ya, kalau kita berbicara tentang rangkaian dengan kapasitor, maka kita akan mencari nilai tegangan kapasitornya. Kalau pada induktor gitu ya, kita akan mencari nilai arus induktor tersebut, gitu ya. Arus induktor tersebut. Prinsip kerjanya sama dengan RC dengan sumber bebas, gitu ya. Yaitu induktor yang terhubung secara seri dengan resistor seperti itu ya, yang terhubung secara
seri dengan resistor, di mana arus induktor itu diasumsikan arus IT yang melalui induktor ya, di mana T sama dengan 0 ya. Pada saat T sama dengan 0 diasumsikan arus awal induktor itu adalah I0, seperti itu ya, diasumsikan sama dengan I0. Di mana I0 atau I pada saat T sama dengan 0, nilainya adalah I0, maka energi mula-mula pada induktor sama dengan setengah LI0 kuadrat. Ya. Dari sini kita mengaplikasikan KVL ya. Pada loop, kalau pada RC tadi, kondisi kapasitor dan resistornya itu adalah bagaikan paralel gitu ya, rangkaian paralel. Kalau pada RL dia adalah bagaikan rangkaian yang terhubung secara seri, seperti itu ya. Sehingga analisa yang digunakan adalah analisa tegangan, yaitu VL plus VR sama dengan 0, di mana VL-nya adalah L DI per DT dan VR-nya adalah I kali R, gitu ya. Dari sini ya dianalisa menggunakan perhitungan matematis biasa, gitu ya, sehingga diperoleh nilai diperoleh nilai IT sama dengan I0 E pangkat min RT per L ya. Rumusnya hampir sama dengan pada RC, yang membedakan adalah nilai taunya. Kemudian responnya adalah respon arus ya. Respon arus output terhadap T gitu ya, sama ada nilai time konstannya atau taunya, yaitu L per R gitu ya. Yaitu L per R, nilai induktansi dibanding dengan resistansi, sehingga nilai IT-nya sama dengan I0 E pangkat min T per tau ya. Untuk mencari nilai tegangannya, tegangan pada resistor, karena rangkaiannya merupakan rangkaian seri, maka nilai arusnya adalah sama, yaitu I0 kali E pangkat min T per tau dikalikan R ya. Dan P-nya adalah VR kali I, dan energi yang tersimpan sama ya, setengah kali L kali I 0 kuadrat dikali 1 min E pangkat min 2T per tau ya. Contohnya teman-teman, contohnya ya. Contohnya ada sumber tegangan DC ya, terhubung dengan resistor dan induktor ya, resistor dan induktor. Kemudian ada saklar ya. Saklar kalau tanda panahnya ke bawah berarti tertutup ya. Ini membacanya adalah saklar tersebut akan tertutup pada saat T sama dengan 0 ya. Kita diminta mencari nilai I0, mencari nilai V0 dan mencari nilai I gitu ya. I pada induktor. Dan asumsikan kondisi saklar tertutup pada saat T sama dengan 0 ya. Maka kita harus analisa pertama gitu ya, yaitu pada saat kondisi saklar di T kurang dari 0. Berarti kalau saklarnya T kurang dari 0, ya kan, kalau T sama dengan 0 tertutup. Berarti kalau T kurang dari 0, berarti di T min 1 berapa? Berarti saklarnya akan terbuka. Nah, ini kondisi saklar terbuka ya. Kondisi saklar terbuka, maka kita lihat teman-teman, induktor akan terhubung dengan sumber tegangan DC. Ya, sifat induktor kalau terhubung dengan sumber tegangan DC, maka dia akan short circuit. Ini short ya, jadi short circuit gitu ya. Tertutup gitu ya, short gitu ya. Sehingga kita lihat, sehingga nilai I0 akan sama dengan 0 ya. Nggak ada arus yang mengalir di sini karena short gitu ya. Sehingga I0 sama dengan 0, karena I0-nya sama dengan 0, berapa nilai IT? Ini ya, IT itu adalah I pada induktor. Nilai IT kita lihat rangkaiannya. Rangkaiannya adalah rangkaian closed loop biasa ya. Yaitu untuk mencari nilai I karena seri ya, karena seri, maka I sama dengan V per R total
ya, yaitu 10 per 2 plus 3, yaitu IT-nya adalah 2 ampere pada saat T kurang dari 0. Ya, di mana karena kedekatan nilai T kurang dari 0 dengan T sama dengan 0, maka nilai IT ini dianggap sama dengan I0. Ya, sehingga V0T-nya sama dengan berapa teman-teman? 3, gitu ya. Ini V0 ya. V0-nya, V0T-nya adalah 3 ohm dikalikan IT, yaitu 6 volt, seperti itu. Untuk T, analisa berikutnya adalah pada saat T lebih besar daripada 0. Ya. Pada saat T lebih besar dari 0, kondisi saklarnya akan apa? Akan tertutup apa terbuka? Tertutup ya. Akan tertutup. Saklar tertutup ya. Terhubung dengan sumber tegangan DC ya. Maka sumber tegangan DC-nya akan terjadi short gitu ya. Nah, sehingga rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya seperti ini ya. Kita lihat ada apa namanya? I gitu ya, induktor. Induktor yang berfungsi sebagai penyimpan energi. Energi apa di sini ya? Arus ya, atau sumber arus sementara gitu ya. Kemudian ada R yang terhubung secara paralel ya, karena ini tertutup sumber tegangan DC-nya, short gitu ya. Sehingga kita mencari nilai TH, RTH-nya ya sama dengan 3 paralel dengan 6 yaitu 2 ohm gitu ya. Kemudian kita mencari nilai time constantnya. Time constantnya adalah L per RTH. Nilainya adalah 1 second. Ya. Dari sini tinggal kita masukkan ke dalam rumus RL RIT sama dengan 1 sama dengan I0 E pangkat min T per tau sama dengan 2 kali E pangkat min T ampere. Ya. Dan V0T-nya, ini V0T. V0T nilainya sama dengan min VL. Ya. V0T sama dengan min VL. Ya. Nah, di sini ya teman-teman. Karena tegangan VL sama dengan tegangan di 6 ampere ya. Ini sama dengan plus minus VL kalau Ibu gambarkan di sini ya, plus minus VL ya, plus minus VL, kemudian pakai KVL sehingga apa? Plus V0 min VL gitu ya, plus V0 plus V0 plus VL sehingga V0-nya sama dengan min VL. Bisa dipahamin ya? Yaitu nilainya adalah min L DI per DT. Kita masukkan nilai L-nya, kemudian kita masukkan nilai DI per DT-nya sama dengan 4 kali E pangkat min T volt. Ya. Sehingga I0T-nya berapa? Nah, I di sini I0T. I0T adalah VL ya per 6. Yaitu min 2 per 3 E pangkat min T ampere. Nah, kemudian kita gambarkan teman-teman, kita gambarkan ya. Kita gambarkan nilai I0-nya. Ini I0 ya. I0-nya adalah 2. I0-nya adalah min 2 per 3 E pangkat min T ya. Jadi dia adalah min 2 per 3 kali eksponensial min T. Jadi kalian kalau memplot menggunakan MATLAB gitu ya atau menggunakan Excel ya, masukkan nilai T-nya di T sama dengan 1, T sama dengan 2, 3 sampai T tak hingga gitu ya. Sehingga diperoleh grafik eksponensial seperti ini ya. Untuk IT-nya juga sama ya, IT-nya sama. Amplitudo awalnya adalah 2, kemudian kita masukkan E pangkat min T ya, diplot ya untuk setiap nilai T sehingga grafik IT-nya seperti ini. Ya. Dari sini bisa disimpulkan nilai I0T-nya ya. Ini ya, I0T pada saat T kurang dari 0, nilainya adalah 0, yang tadi ya, 0. Kemudian untuk T lebih besar dari 0, ini ya, T lebih besar dari 0, I0T-nya adalah min 2 per 3 E pangkat min T. Ini ya gambarnya ya. Untuk T kurang dari 0, nilainya adalah 0, ya. T lebih besar daripada 0 ini.
Kemudian V0T-nya untuk T lebih besar dari 0 yang tadi, ini kurang dari 0 adalah 6 volt, gitu ya. Dan untuk T lebih besar dari 0 adalah 4 E pangkat min T volt. Dan IT-nya dia bernilai 2 ampere untuk T kurang dari 0, ini 2 ampere, ya. Dan untuk T lebih besar sama dengan 0 adalah 2 kali E pangkat min T ampere. 2 kali E pangkat min T ampere. Kita lihat responnya. Respon IT-nya sama ya dengan respon IT pada karakteristik rangkaian RL ya. Karakteristiknya adalah seperti ini, dia bersifat eksponensial. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke rangkaian RC dengan menggunakan input unit step. Ada? Bisa Bu, mau nanya. dilakukan? Ya. Bu, yang slide sebelumnya. Bentar ya. Berikutnya adalah rangkaian RC dengan input unit step, gitu ya. Ini rangkaian RC dengan input unit step. Kalau tadi kan rangkaian RC-nya tidak ada input, gitu ya, sehingga atau dengan input bebas, sehingga kapasitor difungsikan sebagai sumber tegangan. Sekarang kita berikan sumber tegangan input unit step, ya, atau bisa dikatakan sumber tegangan input AC ya, alat unit step itu ya. Jadi sumber tegangan AC ada yang berbentuk sinusoid gitu ya, ada yang berbentuk square, ada yang berbentuk sinyal segitiga seperti itu ya. Dan ini untuk sumber unit step itu adalah bagian bentuk sumber AC yang berbentuk sinyal square seperti itu. Nah, sehingga sumber tegangannya adalah VUT ya. UT di sini adalah menunjukkan bahwa sumber tegangan tersebut adalah sumber tegangan unit step, input unit step ya. Di mana V pada saat 0 min, kalau disebutkan V 0 min itu adalah kondisi T kurang dari 0 gitu ya. Dan V 0 plus itu adalah kondisi pada saat T lebih besar dari 0 ya. Itu dianggap sama nilainya dengan T sama dengan 0, mendekati gitu ya, sehingga nilainya dianggap sama dengan V0. Dari sini kita aplikasikan KCL teman-teman ya, KCL di rangkaian ini yaitu C dV per dt plus V ya, plus V min Vs ya, di sini ya. V min Vs UT per R ya. Nah, di sini ada arus yang arus kapasitor dan arus pada resistor. Arus pada resistor panahnya ke sini, ini enggak ada ya. Nah, ini ya. Berarti V di sini kan V ya. Node-nya di sini ya, Dik ya. Node-nya di sini tidak tergambarkan. Node-nya di sini yaitu V min VSUT gitu ya, per R ya. Dan ini node-nya juga ke atas plus C dV per dt ya. dV per V0-nya adalah ground per dt ya. Sehingga diperoleh persamaannya seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan mendefinisikan tegangan input yaitu unit step. Seperti ini ya, unit step. Kalau umpamanya sumber tegangan AC square, maka dia berlanjut terus seperti itu ya. Ini diberikan unit step, yaitu UT ini didefinisikan dia akan bernilai 0 untuk T lebih kecil dari 0 dan bernilai 1 untuk T lebih besar daripada 0 sampai tak terhingga seperti itu. Kemudian analisa yang dilakukan adalah satu-satu untuk T kurang dari 0 dan T lebih besar dari 0 ya. Untuk T lebih besar dari 0 gitu ya. Analisanya adalah
lebih besar daripada 0 seperti ini ya. Jadi nilai UT-nya, UT di sini bisa dipahami teman-teman, UT bernilai sama dengan 1 ya, bernilai sama dengan 1. Sehingga persamaan ini ya, nilainya persamaan ini menjadi VT sama dengan dia akan bernilai V0 untuk T lebih kecil daripada 0 dan akan bernilai VS plus V0 min VS kali E pangkat min T per tau. VS ini adalah tegangan sumber ya, tegangan sumber. Bagaimana dengan respon output rangkaian RC dengan sumber unit step ya, dengan sumber unit step. Kalau tadi responnya berada di titik T sama dengan 0 untuk RL dan RC tanpa dengan sumber bebas gitu ya. Nah, responnya adalah dari titik T sama dengan 0 karena responnya adalah inputnya unit step, maka dia ada tegangan awal ya. Tegangan awalnya V0-nya bukan sama dengan 0, tapi ada V0 seperti itu ya. Ada V0, kemudian responnya sama eksponensial ya, responnya eksponensial yaitu dia bernilai V0 untuk T lebih besar daripada 0 nih V0 ya. Kemudian untuk T lebih besar dari 0 lebih kecil ya adalah VS plus ya. VS plus V0 min VS nih ya. Amplitudenya kali E pangkat min T per tau nih ya, berbentuk eksponensial. Bagaimana jika responnya dengan kondisi awal apabila kapasitornya kosong ya? Ini kondisi awal jika V0-nya kapasitornya tidak sama dengan 0 gitu ya. Berarti ada, kemudian dia akan melepaskan energi gitu ya. Kalau dalam kondisi awal 0 gitu ya, maka responnya adalah di titik T sama dengan 0 ya. Maka nilainya untuk T kurang dari 0, VT-nya adalah 0 dan untuk T lebih besar dari 0, nilai VT-nya adalah VS kali 1 min E pangkat min T per tau. Seperti itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan ada dua respon ya untuk respon komplitnya. Yang pertama itu adalah respon transien ya. Respon transien itu adalah respon yang berhubungan dengan kondisi transien atau eksponensial. Ini transien ya. Jadi untuk mencapai maksimal dia membutuhkan waktu dan nilainya itu adalah bagaikan sebuah grafik eksponensial. Dan ada respon steady state ya. Respon steady state atau respon permanen. Ini ya respon permanen ya. Respon permanen itu adalah VS ya. Itu adalah respon permanen. Sehingga bisa disimpulkan bahwa VT sama dengan V steady state plus V0 min V steady state kali E pangkat min T per tau. Ini adalah respon transien dan ini adalah respon steady state. Contohnya teman-teman masih terdengar suara Ibu ya? Halo? Masih Ibu, masih. Masih ya? Masih Bu. Nanti tugasnya bareng dengan OPM ya. Ada sumber tegangan, kita lihat ya, ada rangkaian dengan dua sumber tegangan. Yang pertama itu adalah sumber tegangan DC, yang kedua itu adalah sumber tegangan dengan unit step, ya gitu ya. Kemudian ada kapasitor, ada resistor gitu ya. Oh, berarti kemungkinan dia rangkaian RC dengan sumber unit step. Kemudian ada saklar ya. Kita diminta untuk menentukan nilai I dan V pada setiap interval waktu jika kondisi saklarnya itu akan terbuka pada saat T sama dengan 0 ya. Pertama kita definisikan dulu unit step-nya ya. Definisinya adalah 30 UT ya, sumbernya adalah 30 UT. Maka karena unit step dia akan bernilai 0 untuk T lebih besar daripada 0. Kemudian dia akan bernilai amplitudenya 30 untuk T lebih besar dari 0 ya. Kemudian kita analisa untuk T kurang dari 0. Bagaimana kondisi saklarnya? Ya.
Jadi dia terbuka untuk T sama dengan 0. Ya. Maka pada saat T kurang dari 0, maka kondisi saklarnya akan tertutup ya T ya. Dia baru terbuka kalau T sama dengan 0. Berarti sebelumnya ngapain saklarnya? Tertutup ya. Kondisi saklar tertutup ya. Kondisi saklar tertutup atau T kurang dari 0 itu sama dengan kondisi tegangan unit stepnya kurang dari 0 bernilai sama dengan 0 ya, atau 30 UT sama dengan 0 ya. 30 UT sama dengan 0 sehingga sumber tegangan di sini adalah 0 ya. Karena sumber tegangannya 0 maka akan terjadi short ya, short circuit, dan kita lihat sumber kapasitor akan terhubung dengan sumber tegangan DC yang menyebabkan kapasitor itu menjadi open circuit gitu ya, akan menjadi open circuit. Dari sini kita akan menganalisa berapa nilai tegangan pada kapasitor ya. Nilainya berapa? Nilai tegangan pada kapasitor sama dengan nilai tegangan pada sumber DC yaitu 10 volt ya. Dan nilai arusnya berapa, Dek? Nilai arusnya berapa nih ya? Nilai arusnya ini dianggap sumber arus yang mengalir di sini adalah sama dengan 0, maka berapa ini? Nilai I-nya adalah min V per 10 ya, min V per 10. Kenapa min ya? Karena arusnya berkebalikan dengan sumber tegangan 10 volt ya, harusnya ke sini ya arah arusnya. Ini berkembalikan sehingga adalah sama dengan min V per 10 ohm, nilainya adalah min 1 ampere. Sehingga diperoleh nilai tegangan 0, tegangan mula-mula pada saat T sama dengan 0 ya, atau 0 minnya nilainya adalah 10 volt. Berikutnya analisa berikutnya pada saat T lebih besar daripada 0, yaitu kondisi saklarnya terbuka. Kondisi saklar terbuka otomatis sumber tegangan DC-nya tidak terhubung gitu ya. Sumber tegangan DC-nya tidak terhubung ya. Yang terhubung hanya ini. Nah, kemudian sumber unit step-nya ya pada saat T lebih besar dari 0 dia nilainya adalah 30 ya. Amplitudenya adalah 30 volt. Kemudian dari sini kita akan menganalisa dua respon. Yang pertama adalah respon steady state. Yang berikutnya adalah respon transiennya, yaitu kita mencari nilai V steady state. V steady state ya, nilainya adalah V steady state itu adalah nilai tegangan ya di sini ya. Nilai tegangan V steady state-nya adalah 20 ya, 20 per 20 plus 10 atau pembagi tegangan dikalikan 30 volt, nilainya adalah 20 volt. Kemudian ada RTH, RTH-nya adalah paralel, gitu ya, paralel di sini ya, RTH atau R-Thevenin ya. Nanti kita bahas R-Thevenin, teman-teman sudah membahas di pengantar analisa rangkaian, nilainya adalah 20/3. Dan time constantnya berapa? RTH kali kapasitansi, yaitu 5/3 second. Dari sini ada nilai V steady state, ada nilai V0, kita tinggal masukkan ke VT total, yaitu V steady state plus V transient, ya, plus V transient. Kita tinggal memasukkan nilainya V steady state-nya adalah 20, plus V0-nya adalah 10, min 20, E pangkat min 3/5T, ya. Nah, nilainya ini ya, teman-teman. Kemudian kita diminta mencari nilai I, ya, nilai I. Kita lihat nilai I-nya itu adalah ini ya, nilai I sama dengan V per 20, ya, plus I pada kapasitornya. Kita lihat di sini ya, kalau nilai I yang masuk di node ini sama dengan I yang keluar. I yang keluar yang ke bawah sini ya, ke R dan ke kapasitor. Yang ke R adalah sama dengan nilai tegangannya adalah sama dengan nilai tegangan pada kapasitor V per 20 plus CdV per
dt, gitu ya teman-teman. Ya, sehingga nilainya adalah sama dengan 1 plus E pangkat min 0,6 T ampere. Dari sini bisa disimpulkan nilai tegangan dan nilai arus pada setiap kondisi T, yaitu T lebih besar dari 0 dan T kurang dari 0. Ini kesimpulannya. Yang terakhir adalah rangkaian RL dengan input unit step. Ya, jadi kebalikannya, sekarang yang kita analisa bukan sumber tegangan, tapi yang kita analisa itu adalah sumber arus. Tetapi inputnya tetap, inputnya itu adalah tegangan. Ya, tegangan dengan unit step atau VSUT. Ya, tapi yang kita analisa adalah arusnya ya. Ya. Jadi arusnya sama ya, respon arus pada rangkaian ini adalah arus transien ditambah dengan respon arus steady state ya. Di mana respon arus transiennya sama seperti di awal sama dengan A kali E pangkat min T per tau dan arus steady state-nya adalah Vs per R ya. Vs per R dengan nilai tau sama dengan L per R ya. Dari sini nilai I-nya sama dengan A ya. Ini adalah arus transien plus arus steady state yaitu A kali E pangkat min T per tau plus Vs per R ya. Kemudian untuk T sama dengan 0 gitu ya. Yaitu di I0 kita lihat I0-nya sama dengan A plus Vs per R, ya. Dan IT-nya adalah Vs per R plus I0 min Vs per R E pangkat min T per tau, ya. Sehingga ini ya, respon arus totalnya adalah I steady state plus I transiennya adalah sama rumusnya I0 min I steady state kali E pangkat min T per tau. Responnya hampir sama, sekarang adalah respon arus ya teman-teman, respon arus dengan kondisi awal induktornya terisi ya, yaitu Vs per R ya, ini respon arusnya, dan pada saat kondisi awal induktornya kosong ya, seperti ini respon arus pada I dan ini respon tegangannya. Ya, ini rumus-rumusnya nanti bisa dipelajari lebih detail lagi. Respon komplitnya sama, yaitu ada respon transien plus respon steady state, yaitu IT sama dengan I steady state plus I0 min I steady state kali E pangkat min T per tau. Nanti teman-teman kalau sudah belajar tentang Laplace gitu ya, Laplace, nanti teman-teman tidak perlu menggunakan analisa fungsi T. Ini analisa fungsi T ya. Nanti menggunakan analisa fungsi S menggunakan Laplace. Jadi tidak menganalisa dengan hitungan rumit seperti ini, gitu ya, untuk rangkaian RL, RLC seperti itu. Contohnya, nah ini contohnya ya. Ada resistor yang terhubung dengan induktor. Jadi ada dua kemungkinan. Oh, kemungkinan dia itu adalah rangkaian RL dengan beban atau tanpa beban gitu ya. Kemudian ada dua saklar, ada node P dan ada dua saklar yang terhubung yaitu S1 dan S2 gitu ya. Nah, berarti ada berapa kemungkinan ini? Ada banyak kemungkinan ya. Ya. Yaitu kita diminta untuk menghitung arus IT untuk T lebih besar dari 0 ya. Jadi I untuk T sama dengan 2 second dan T sama dengan 5 second. Jika kondisi saklar 1 tertutup saat T sama dengan 0 dan saklar kedua akan tertutup pada saat T sama dengan 4 second. Masih terdengar teman-teman suara Ibu? Masih, Bu. Ya, lanjut ya. Solusinya ya, ada 3 kondisi interval waktu yang ditanyakan tadi antara T 2 dan 4, 2 dan 5 ya, 2 dan 5.
Yaitu ada T kurang dari 0 dan T 2 itu kan berarti antara 0 dan 4. Gitu ya. Dan T kondisi saklar berikutnya adalah T lebih besar daripada 4. Gitu ya. Jadi kita ada 3 analisa. Untuk T kurang dari 0, kondisi S1 dan S2-nya tertutup. Karena tertutup nggak ada arus yang mengalir. Ya. Nggak ada arus yang mengalir ya. Sehingga I0 min-nya atau I0-nya sama dengan 0. Kemudian pada saat kondisi T antara 0 dan 4 second. Kita lihat. Analisanya adalah saklar 1 tertutup dan saklar 2 terbuka. Ya. Ada nilai RTH di sana. Ya, yaitu 10 ohm. Dan ada nilai time konstannya adalah setengah second. Diperoleh nilai I steady state yaitu 40 per 4 per 6 yaitu 4 ampere. Ya. Nah, dari sini diperoleh nilai IT-nya yaitu I time, I konstan dan I steady state, I transient dan I steady state sama dengan 4 kali 1 min E pangkat 2T ampere. Analisa berikutnya adalah pada saat T lebih besar dari 4. Kondisinya ini ya. Ya. Kita tinggal memasukkan saja di T sama dengan 4. Ya, pada rumus IT ini kita ganti T-nya adalah 4 ya. Sehingga nilainya adalah 4 ampere dan kita mencari nilai I steady state. I steady state dengan KCL di node P. Ya, lihat lagi rangkaiannya. Buat KCL di node P ya dengan arah arusnya diperoleh nilai arus masuk sama dengan arus keluarnya seperti ini. Nilai V-nya diperoleh 180 per 11 volt gitu ya. Ya, sehingga I steady state-nya adalah V per 6 sama dengan 2,727 ampere dan RTH-nya adalah 22 per 3 ohm. Ya. Dari sini diperoleh nilai time konstannya. Ya, time konstan untuk T lebih besar daripada 4 yaitu 15 per 22 second ya. IT-nya juga berbeda untuk T lebih besar daripada 4 gitu ya. Yaitu I-nya bukan I0 lagi, ini I0, sekarang adalah I4 ya, teman-teman. Nah, sehingga diperoleh nilainya adalah 2,727 plus 4 min 2,727 E pangkat min T per min 4 per tau. Gitu ya. Dari sini disimpulkan nilai IT untuk 3 kondisi. Ya. Pertanyaannya adalah I2 dan I5. I2 berarti T-nya antara 0 dan 4. Kita masukkan 2 pada rumus IT yang ini, yaitu 4 kali 1 pangkat min E pangkat min 2T. Ya, T-nya diganti 2, yaitu 3,93 ampere. Dan I5-nya, nah, I5 kita menggunakan rumus yang di bawah. Gitu ya. Kita masukkan nilai 5 untuk batas T lebih dari 4, yaitu nilainya adalah 3,02 ampere. Ya. Terima kasih teman-teman. Dari sini mungkin ada yang didiskusikan. Halo? Teman-teman bisa membaca kembali ya. Dan bisa memperdalam dengan latihan soal seperti itu. Terima kasih teman-teman atas waktunya.